Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Itu kasih sayang Allah itu luar biasa. Jadi kita doa itu nggak usah panjang-panjang. Doanya singkat-singkat aja, tapi maknanya dalam ya, mencakupi semua. Ya kalau sudah dalam bentuk kasih sayang Allah ya macam-macam, bisa rezeki, bisa kesehatan ya, apapun yang penting dalam bentuk kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Makanya kalau didoain tuh cepat-cepat aminin. Mudah-mudahan, manalah kita tahu begitu kita bilang amin makbul ya kan. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, ini ada sebuah pertanyaan, kita mau bagi-bagi cerita lagi, bagi-bagi pengalaman ya, bagi-bagi pengetahuan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin ya Allah. Jadi ada sebuah pertanyaan dari Ibu Listantina. Kalau di dalam hati ada yang bicara seperti mengajarkan tentang kebesaran Allah, pokoknya semua tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Allah aja yang dibahas, apa itu namanya? Dia bertanya. Ketika kita emosi berlebihan seperti ada yang melarang. Ketika lagi ada masalah seperti ada yang menyuruh tenang. Pas sudah tenang pasti ketemu solusinya, kayak ngerti dengan sendirinya gitu. Jadi begini, apa yang didapatkan oleh Ibu Listantina itu namanya ilham ya. Semua manusia itu diilhamkan oleh Allah, baik dia paham ataupun dia nggak paham, baik dia ngerti ataupun dia nggak ngerti ya. Cuman terkadang banyak kita karena nggak pernah mempelajari, nggak pernah mendalami, sehingga sering dapat tapi nggak ngerti gitu. Sering kita dapatkan ilham-ilham Allah itu tapi kita nggak paham bahwa itu bentuknya ilham. Makanya di sini kita belajar mengenal, belajar mengolah wilayah rasa kita, wilayah kesadaran kita, agar kita lebih peka pada bisikan-bisikan gaib ya. Bisikan gaib ini banyak macam, bisa dari Allah, bisa dari setan. Nah, jadi jangan sampai ketika ada yang nyuruh, bang, di dalam diri saya, dalam hati saya kayak ada yang ngomong, bang, suruh ini suruh itu, kita langsung bilang itu Allah. Enggak semuanya Allah ya. Bisa juga setan ngomong ya. Selama ini banyak orang dibisikin setan tapi dia nggak paham. Sama juga orang dibisikin ilham tapi nggak paham ilham. Dibisikin setan tapi nggak paham itu godaan setan. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini sejatinya melalui bisikan ya. Nggak ada orang melakukan sesuatu kalau nggak ada bisikan. Pasti ada bisikan itu dari dalam diri. Nah, mengenai bisikan-bisikan di dalam diri ini harus kita selami lagi lebih dalam, sejatinya dari siapa. Disinilah kita belajar mengenal ya. Siapa yang mengenali diri maka akan mengenal Allah. Diri dulu kita kenali ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, penting belajar mengenal diri, biar apapun yang di dalam diri kita kenal. Ini dari siapa ya. Nah, apa itu, bang, buktinya bahwa yang Abang Andi bilang itu ilham dari Allah? Ya kita buka di Quran surat Asy-Syura ayat 51. Coba buka situ. Pelajari ya. Di situ berbunyi, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu. Jadi nggak ada tuh istilah Allah tatap muka langsung gitu, nggak ada. Selalu Allah bicara itu melalui perantara. Pertama wahyu, kedua belakang tabir, dan yang ketiga dengan mengutus seorang utusan, nah itu malaikat ya. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana, itu kata Allah.
Ya. Jadi bukankah wahyu itu bang hanya untuk para nabi dan rasul bang? Bagaimana kita manusia biasa bang? Nah, kalau kita manusia biasa itu ilham namanya, bukan wahyu. Allah juga bicara, karena di situ Allah bilang manusia. Ya, di ayat awal ayat tadi apa dibilang? Dan tidak ada bagi seorang manusia pun. Di situ nggak disebut rasul, nggak disebut nabi. Di situ disebut manusia. Jadi karena Allah berkata manusia, berarti kita punya kesempatan yang sama. Kita juga diilhamkan oleh Allah. Ya. Jadi kita bedakan makna wahyu dan ilham itu, bedanya adalah sebenarnya kita semua itu diwahyukan oleh Allah, ya. Seperti ayat yang lain, Ibu Musa itu bukan nabi, ya, manusia biasa. Tapi diwahyukan. Kami wahyukan kepada Ibu Musa, susuilah dia. Setelah kenyang lalu hanyutkan ke sungai, ya kan? Jadi ketika Nabi Musa waktu kecil tuh hendak dihanyutkan ke sungai, ibu Nabi Musa diwahyukan. Ya. Nah, atau ayat yang lain, Allah bilang kepada lebah, kami wahyukan kepada lebah. Apa dibilang? Buatlah rumah sarang di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, di gunung, di hutan, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau pahami definisi wahyu, itu maknanya perintah, ya. Jadi Allah berkata-kata itu bukan seperti kita macam manusia, berkata-kata tanya kabar, berkata-kata ngalur ngidul, enggak. Allah kalau sudah berkata-kata pasti ada perintah. Ya. Nah, mungkin kebijakan sebagian ulama biar tidak ada yang mengaku nabi, tidak ada yang mengaku rasul, makanya dibedakan. Kalau kita manusia biasa namanya ilham. Nah, jadi kita kaji tentang ilham. Ilham ini apa bang? Ilham ini adalah suatu perintah yang dihujamkan langsung di dalam diri manusia. Kita disuruh apa oleh Allah? Disuruh ini, disuruh itu. Allah berkata begini, Allah berkata begitu. Tapi bentuknya perintah. Pasti bentuknya perintah. Jadi ilham ini juga kalau kita mau kaji lebih dalam, luas maknanya. Bukan dalam bentuk bisikan saja. Allah berkata-kata juga bisa lewat rasa. Ya. Jadi yang seperti Ibu Tina bilang tadi, bang, saya di dalam diri kayak ada yang bicara, bang. Mengajarkan tentang kebesaran Allah, ya. Habis itu ketika saya emosi ada yang larang di dalam diri saya. Kayak ada yang suruh, tenang kamu, jangan terbawa emosi. Jangan kamu turuti kali emosi, disuruh tenang saya. Ya, itu bentuknya bisikan. Bisikan juga dibagi dua lagi. Bisikan ini ada bentuk suara, ada bentuk tanpa suara. Jadi kita jangan semua bisikan kita anggap itu Allah yang ngomong, nggak boleh. Ciri Allah berkata-kata, ciri Allah berbicara itu tanpa huruf, tanpa suara, tapi kita paham kalimatnya. Ya, seperti ada yang mengajarkan bang, ada yang bicara bang di dalam diri saya bang. Saya seperti dimarahi, saya seperti dilarang, gak boleh emosi. Ya, itu bentuknya bisikan, ada suara atau enggak? Kalau enggak ada suara, itu Allah. Tapi kalau ada suara di dalam kepala, itu setan. Bedanya begitu. Ya, makanya banyak orang gila itu di dalam kepalanya itu banyak kali yang membisiki, itu setan. Itu dalam kepalanya itu kayak ada suara, itu setan. Orang halusinasi, ya kan, orang mabuk, apalagi kalau yang suka narkoba itu, nah di dalam dirinya itu seringkali masuk bisikan. Ya, nah itu kalau bentuknya ada kata, ada huruf, ada suara, itu berarti setan. Kalau dia nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada kata-kata, nggak ada kalimat, tapi kita paham nih disuruh apa, itu ilham namanya. Allah yang ngomong,
berkata-kata, berbicara di dalam diri kita, kita paham maknanya apa, disuruh apa paham kita. Ya, itu dalam bentuk apa? Ya, itulah yang dikatakan ilham dalam bentuk perintah bisikan. Lantas perintah yang kedua bang, ilham yang lain yang mana bang? Dalam bentuk rasa. Contoh, ini contoh, sering terjadi tapi kita nggak pernah melihat itu Allah. Sering terjadi tapi kita nggak pernah memahami bahwa Allah itu sedang ngomong. Ya contoh apa? Dikasih rasa lapar oleh Allah. Ketika perut lapar, di situ kita nggak usah lah kita dengar ini dengar itu, nggak ada tuh bisikan-bisikan, tapi langsung paham kita, oh berarti perintahnya makan. Akhirnya dengan rasa lapar itu kita terdorong untuk mencari makan. Pergi kita ke dapur, kita ambil makanan, makan kita. Itu padahal Allah yang berbicara, itu padahal ilham dari Allah. Cuman karena sering terjadi kita nggak paham. Ya. Apalagi dikasih mules, sakit perut kita. Apa perintahnya? Ke toilet. Ya. Itu juga ilham. Jadi ilham dalam bentuk rasa. Biasanya ilham dalam bentuk rasa ini ya, kalau yang umum-umum semua orang juga ngerti bang, ya kan? Nah, bagaimana rasa yang betul-betul itu spesial ya? Yaitu kita olah rasa lah baru kita paham. Ya, latih dulu kesadaran jiwa kita, baru kita paham wilayah rasa. Ya. Lalu yang bisikan bang, saya seperti diajarkan ini, diajarkan itu, disuruh ini, disuruh itu, ya makanya harus kenali diri kita, olah spiritual kita, olah jiwa kita, batin kita, sehingga kalam-kalam bahasa-bahasa yang batin juga kita bisa dengar, kita bisa paham, bisa ngerti. Ya. Nah, jadi orang yang belajar hakikat makrifat, orang yang belajar olah rasa, orang yang belajar wilayah batin ya. Kebanyakan ahli-ahli zikir, orang yang banyak zikir itu kepekaan batinnya aktif. Kesadaran jiwanya peka ya. Sehingga ketika Allah mengilhamkan kepada dirinya, dia langsung ngerti, langsung paham. Enak kalau kita hidup ini sudah bisa mengerti, memahami bahwa Allah lah yang bicara. Allah yang berbicara. Jadi mengenai ayat tadi, kalau kita mau kupas, mau kaji lagi, di situ kan dibilang bang ada di sebalik tabir. Itu yang bagaimana bang? Ya, Allah berbicara perantara wahyu. Ya, wahyu itu ada dua ya, ada dalam bentuk bisikan, ada dalam bentuk rasa. Yang bisikan yang seperti Ibu Tina tadi, bang di dalam diri kayak ada ngomong, itu namanya bisikan. Tapi bisikannya nggak ada suara. Yang kedua, Allah memberikan ilham berbicara dan berkata-kata melalui rasa. Ya. Nah, itu juga nggak ada huruf, nggak ada suara, itu rasa itu. Lalu yang dibilang di sebalik tabir bagaimana bang? Di sebalik tabir ini kita bisa memandang alam semesta ini. Ya. Mata zohir memandang apa? Memandang makhluk, mata hati kita, mata batin kita, mata jiwa kita memandang Allah. Ya, apapun dalam gerak-gerik hidup ini kita baca Allah. Nah, contohnya aja lah. Contohnya aja begini. Ini sering kejadian tapi orang nggak paham ini. Ya, kita lagi jalan ini, tiba-tiba ada orang kecelakaan di tengah jalan itu. Ada dua orang anak gadis kecelakaan, motornya hancur, kakinya patah, tergeletak dia di tengah jalan. Kita kan langsung melihat itu, kita memandang. Begitu kita memandang, kita nggak ada pikir lagi tuh. Langsung dalam diri kita seperti ada yang ngomong, bantu dia, tolong dia, selamatkan dia. Ya kan? Kenapa muncul rasa iba? Kenapa muncul rasa kasihan? Kenapa muncul rasa simpati kita hendak menolong? Itu sejatinya Allah berbicara melalui sebalik tabir, ya. Itu sebalik tabir namanya. Mata kita memandang makhluk,
Tapi sejatinya hati kita itu Allah yang perintahkan. Dikasihlah rasa iba itu. Dikasih. Jadi kalau dibilang hakikat rasa itu semuanya dari Allah sebenarnya. Ya. Sebenarnya dari Allah itu kalau yang murni. Itu yang dibilang orang nurani, ya. Bisa juga bahasa lain nurani. Nurani itu pancaran nur Allah yang betul-betul Allah hujamkan kepada diri kita, dan kita bisa paham mana benar, mana salah, mana yang seharusnya aku lakukan, mana yang tidak boleh aku lakukan, ya. Nah, jadi di sini sama halnya seperti nafsu. Pernah nggak teman-teman mendengar nafsu itu berbisik, berkata-kata, menyuruh diri kita, memerintahkan diri kita, tapi dia bicara? Hah? Pernah nggak kita mendengar bisikan nafsu? Bisa nggak kita pahami? Macam mana kita mau paham? Kita kenal aja enggak, ya kan? Padahal itu ada kalimat, ada kata-kata, ada suara, ada huruf sebenarnya. Cuman kita nggak paham. Ya. Contoh tadi seperti marah. Marah itu nggak mungkin tiba-tiba asal marah. Pasti ada yang memancing. Dipancing dulu amarah, baru amarah itu muncul. Ya. Nah, ketika muncul amarah itu, apakah orang itu langsung marah? Nggak marah. Dibisikin dulu sama nafsu, baru marah. Ya. Jadi kita ini gerak-geri hidup kita, kalau kita mau kaji, kita telusuri, kita pahami. Mau baik, mau jahat, mau benar, mau salah, semua itu ikut bisikan sebenarnya. Hidup ini pasti ikut bisikan. Ya. Contoh, tetangga beli mobil baru. Kita mobil aja belum punya. Dia mobilnya yang kemarin belum rusak, udah ganti baru lagi. Udah tambah lagi mobilnya 2 biji. Tiba-tiba begitu mata memandang, hati kita ngomong. Dalam hati itu ngomong, enak kali si fulan ya. Dari mana duitnya itu ya? Nah, itu dalam diri ngomong itu. Enak kali si fulan itu. Uangnya dari mana ya? Kemarin baru beli mobil ini, udah beli lagi mobil satu. Apa korupsi lakinya ya? Nah, di situ bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan setan yang menghujam diri kita, tapi kita nggak paham. Ketika kita sudah melihat dengan mata, disitulah baru timbul bisikan, ya. Jadi sebenarnya pintu masuk dosa itu dari mata. Mata ini hati-hati. Apapun yang dipandang oleh mata, hati berbicara. Ya. Makanya banyak orang jadi iri dengki, jadi nggak senang sama tetangganya, jadi iri sama tetangganya. Karena apa? Matanya melihat. Ketika matanya melihat, hatinya nggak bersih. Muncul bisikan, ya kan? Ya, enak kali dia hidupnya, enak kali dia begini, enak kali dia begitu, kamu gak punya apa-apa. Akhirnya timbullah rasa iri. Gak mungkin orang asal iri aja, kalau dia gak mandang dulu baru iri. Jadi pintu masuk semua dari mata. Seperti ada sebuah pantun Melayu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu bukan cinta aja sebenarnya. Setan, nafsu, semua itu dari mata. Ya. Dari mata pasti turun ke hati. Melihat tetangga hidupnya senang, kita hidupnya susah, hati bicara. Nafsu bicara, setan bicara, semua bicara. Ya kan? Dibisikin kita begini begitu, akhirnya timbullah iri hati, timbullah iri dengki, ya kan? Nah, kita belajar itu harus sampai bisa mengenal segala bisikan itu. Gak bisa kita kenali kalau kita gak paham tentang rasa, gak paham tentang kesadaran jiwa, gak paham tentang wilayah kebatinan. Makanya dilatih. Harus dilatih tuh wilayah batin kita, kesadaran jiwa kita, biar kita memahami bisikan-bisikan, ya. Jadi untuk saudaraku, untuk sahabatku,
ketika di dalam diri banyak bisikan, banyak yang bercerita, kita harus memakai akal sehat. Ya. Kita jangan asal ikut-ikut bisikan. Disuruh ini ikut, disuruh itu ikut, diperintah ini ikut, diperintah itu ikut. Rupanya setan pula yang bisik. Ya. Coba kita lebih banyak bercengkerama, lebih banyak berbicara. Kita belajar lebih banyak berkomunikasi kepada Allah. Padahal setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Allah tuh selalu berbicara. Cuman kita nggak pernah paham macam mana Allah bicara. Ya, Allah bicara itu yang paling sering, itu Allah bicara itu ada 3 tadi. Yang pertama dihujam langsung lewat hati kita, kalbu kita. Kita paham perintahnya. Seperti ada yang ngomong ini bang, disuruh ini, disuruh itu. Nah, ketika kita lakukan, kita dalam kebenaran. Yang kedua lewat rasa. Kok rasanya kayak disuruh ke sana ya? Kok rasanya kayak disuruh ke sini ya? Nah, ketika kita ikutin rasa itu, benar. Ternyata kita dalam kebenaran. Nah, yang ketiga, belakang tabir. Ya. Belakang tabir bisa kita lewat apa? Makhluk hidup, ya. Lewat alam semesta. Lewat orang lain bisa juga. Ya. Habis itu di ayat yang tadi kan dibilang atau Allah wahyukan kepada seorang utusan, ya. Allah mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya. Nah, ini ada 2. Kalau para nabi Allah mengirimkan malaikat, ya, dengan wujud, ibaratnya dengan wujudnya disampaikanlah pesan-pesan Allah itu. Utusan ini kan bisa kias. Contoh begini. Kita mendengar mendengar ceramah, bisa di TV, bisa di radio, bisa di YouTube. Begitu seorang ustadz atau seorang ulama memberikan ceramah, terhujam di hati kita, kena sama kita. Kok ini seolah-olah Allah yang tegur aku ya, tapi lewat lisan Pak Ustadz ini, ya. Begitu aku dengar ceramahnya, kena pada diriku. Itu tandanya Allah mengirim utusan. Itu juga wahyu, itu juga ilham, ya. Nah, apakah kita ketika dengar ceramah ada yang kena, ada yang enggak, ya kan? Ada orang ketika dengar ceramah bisa nangis dia, bisa pokoknya kena kali di hatinya, ya. Ada juga kita dengar ceramah biasa aja, nggak masuk itu, nggak dapat kita pesan yang dia sampaikan itu ke diri kita nggak masuk. Nah, kalau itu ada yang masuk, berarti orang itu memang betul-betul salah satu utusan yang Allah kirimkan untuk diri kita. Itulah bisa makna utusan, bisa makna sebalik tabir, bisa makna ilham tadi atau wahyu tadi. Ya, jadi wahyu itu ada 2, ada yang melalui utusan, ada yang langsung, ya. Kalau langsung di hati kita itu seperti disuruh ini, disuruh itu, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap wahyu itu wahyu untuk nabi. Kalau kita manusia biasa lebih enak kita bilang ilham, ya. Diilhamkan kita. Disuruh ini, disuruh itu, ya. Jadi kalau mau dikaji-kaji lagi hakikat ilham ini ya luas. Di ayat yang lain Allah bilang kamilah yang mengajarkan seseorang, ya, kamilah yang memberikan ilmu, kami yang mengajarkan manusia. Macam mana Allah ngajarin itu? Allah memberi ilmu kepada manusia macam mana? Pasti ada bisikan itu, tanpa huruf, tanpa suara. Bisa juga lewat rasa, ya kan? Kenapa manusia bisa pintar? Kenapa kita bisa lebih daripada binatang, ya kan? Contohnya aja ini api lah. Kenapa Allah memberikan amanah api kepada manusia? Ya kan? Yang bisa menyalakan api itu hanya manusia. Coba binatang bisa dia menyalakan api.
diamanahkan api, bisa-bisa terbakar hutan semua itu. Ini nggak pernah kita kepikiran begitu kan? Kenapa hanya manusia? Ya, siapa yang mengajarkan api kepada manusia? Ya, kalau kita dari dulu belajar tentang sejarah, kita nonton film-film orang zaman purbakala dahulu, ya, zaman dia buat api dari batu, dia gesek batu jadi api. Siapa yang mengajarkan itu? Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Kenapa dia bisa tahu itu bisa jadi api? Ya, Allah bicara itu sebenarnya, ya kan? Jadi apapun kehebatan kita, kemampuan kita, apalagi kebisaan kita, itu Allah ngomong tiap hari, ya kan? Jadi kalau kita hebat, kita pintar, kita berilmu, kita bisa begini, bisa begitu, jangan kita akui itu kita yang hebat. Sejatinya Allah lah yang mengajarkanmu, ya kan? Makanya kita dengar ada orang bodoh, ada orang pintar, ada orang cepat nangkap, ada orang yang lelet, ya kan? Lambat kali loadingnya. Di ngomong samanya harus berkali-kali baru dia masuk. Nah, kalau sekali ngomong nggak masuk dia. Kenapa itu servernya kok nggak sama gitu kan? Itu Allah semua. Dikasih kita kelebihan, ya, dikasih kita yang kecerdasan. Allah semua itu yang mengajarkan kita. Jadi tinggal bagaimana kita ini manusia, ya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memahami, ya. Pelajari lagi wilayah rasa, pelajari lagi kita itu belajar berbicara kepada Allah, ya. Tuhan kita itu di Asmaul Husna ada dikatakan Allah itu maha berkata-kata, ya, kalam, ya. Allah itu berkata-kata. Berarti kalau Allah berkata-kata, bisa nggak kita paham seperti Allah, seperti apa Allah bicara, seperti apa Allah itu ngomong? Ini yang nggak pernah kita mau tahu, ya. Yang kita sembah itu yang maha berkata-kata, tapi pernah nggak kita ajak bicara? Pernah nggak kita ngerti dia ngomong apa? Bukan patung Tuhan kita, ya kan? Sedangkan orang sama patung aja mau dia ngomong. Masa kita sama Tuhan yang maha berkata-kata nggak mau kita ngomong, nggak mau kita ajak bicara? Ini ilmu yang sangat jarang orang mau pelajari, ya kan? Cobalah berbicaralah sama Allah. Jangan tunggu susah, tunggu dompet kering, tunggu ada masalah, tunggu ada musibah, baru kita doa sama Allah. Masa kita ngomong sama Allah itu tunggu di saat doa saja, ya kan? Itulah kebanyakan manusia ini kalau kita bilang egois. Begitu banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah di dalam hidup kita, tapi kita bicara sama Allah itu tunggu di saat susah. Susah kita baru kita doa, ya Allah aku susah, murahkan rezekiku, lancarkan usahaku, begini begitu. Giliran gak ada masalah, mana pernah kita ajak ngomong Allah itu. Padahal tiap hari dia bicara itu. Pernah gak kita dengar dia bicara? Pernah gak kita pahami apa kalamnya? Gak pernah kan? Makanya belajar, kita pelajari ini, berbicara kepada Allah. Segala sesuatu, ya Allah aku mau begini, langkah apa yang harus aku ambil ya Allah, boleh atau tidak ya Allah. Pernah gak kita seperti itu? Sangat sedikit orang yang begitu, ya kan? Ya Allah aku mau bertandang ini, atau aku mau datangi saudaraku, aku mau datangi rumahnya, mau bertamu ke rumah saudaraku, ya Allah kira-kira boleh nggak ya Allah? Pernah nggak kayak gitu kita? Kalau kita mau bertamu ya main bertamu aja, mana pernah kita tanya, ya. Kalau kita benar-benar bisa memahami bahasa rasa, bisa memahami ilham, bisa memahami kalam-kalam Allah, ya kan? Pasti itu ada tanda dari Allah. Ya Allah aku mau bertamu ke rumah saudaraku, ya Allah boleh nggak ya Allah? Kalau nggak boleh itu ada rasa itu berat dibuatnya gitu. Nggak, ya saya udah pernah saya tes itu.
Istri ajak ke rumah paman saya, ayo kita bertamu ke sana. Saya bilang, Allah larang, nggak boleh. Saya bilang, kau macam betul aja, macam apa aja katanya. Masa itu Allah ngomong nggak boleh? Iya, katanya di rumah aja, nggak boleh keluar. Nggak usah ke sana kita, besok lah kita ke sana, ya kan? Akhirnya merajuk. Ya, daripada merajuk mukanya petak-petak, ya kita turutin juga kan, pergilah ke sana. Begitu kita ke sana, benar orang yang bersangkutan nggak ada di rumah. Itu tandanya Allah sudah ngomong tadi. Ketika kita menolak perintahnya, pasti kita kecewa. Ya, nah, coba segala sesuatu apapun yang hendak kita lakukan, tanya dulu sama Allah. Ya Allah, aku mau begini, aku mau begitu. Pasti turun itu ilham. Jadi ilham itu sebenarnya setiap keadaan. Nggak mesti kita harus ke gunung cari ilham. Nggak mesti kita harus semendi cari ilham. Enggak. Dalam setiap gerak-gerik hidup kita itu ilham itu selalu turun. Selalu ada. Ya kan? Mungkin sering kejadian tapi kita nggak pernah paham bahwa itu ilham. Contoh, kita cari alamat aja. Kita mau cari rumah sahabat kita. Datang kita dikasih alamatnya. Keliling-keliling kita kan cari alamatnya, masuk mana ya gangnya ya. Pasti ada perintah tuh, kamu ke kanan aja, nanti udah kanan kamu lurus aja terus. Ada itu yang menuntun di diri kita. Akhirnya ketemu itu, ya kan? Siapa yang ngomong itu? Cuman kita nggak paham bahwa itu semuanya dari Allah, ya, semua dari Allah. Sering kejadian tapi kita nggak paham itu ilham sebenarnya, ya. Misalkan kita hendak melakukan sesuatu, bagaimana ya? Bertanya-tanya kita, muncul ide. Ide itu juga sama dengan ilham sebenarnya. Ya, kalau bahasa Indonesia ide, gagasan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, mana yang terbaik yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi beruntunglah bagi orang-orang yang bisa memahami kalam-kalam di dalam diri, bisa memahami suara-suara di dalam diri. Tapi kita harus jeli juga, jangan kita anggap semua bisikan itu Allah. Ya, apa bang, kalau tandanya bang, kita mau tahu ini ilham atau bisikan setan bang? Kalau ilham tidak ada keraguan, itu aja. Disuruh A, ya udah kita lakukan. A, benar terjadi. Disuruh B, benar. Disuruh C, benar. Kalau kita turun perintah kita masih ragu, benar nggak nih ya, ke kiri apa ke kanan ya, aku diam aja atau bergerak ya, nggak tahu kita. Kalau masih ragu-ragu itu setan, ya. Kalau betul itu dari Allah, betul-betul dihujam langsung di hati kita, kita langsung yakin, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan kawan-kawan yang lain. Kalau teman-teman mendapatkan bisikan ya di dalam diri, bang, dalam diri ini kayak ada yang ngomong bang, ada yang bicara bang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lihat lagi perintahnya baik apa buruk. Jangan nanti asal ini aja kita, asal ikut pula, itu yang bahaya, ya kan? Itu yang berbahaya, jangan asal ikutan. Seandainya perintahnya itu bertentangan sama syariat, ya kita jangan ikuti, cerna lagi. Tapi terkadang juga ilham Allah itu ya di luar logika kita. Ilham dan wahyu itu di luar logika. Di luar logika bagaimana ya? Contoh, kita belajarlah dari kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi macam inilah. Seperti Nabi Nuh. Kau buat bahtera di atas gunung, di atas bukit. Nggak masuk logika juga itu. Ya, kenapa nggak masuk logika? Di mana-mana orang buat kapal itu di tepi pantai, nggak ada di atas gunung, ya kan? Tapi karena itu wahyu dari Allah, itu perintah dari Allah, dan mereka yakin ini dari Allah, akhirnya mereka buat juga, ya kan? Dia buat juga itu di atas gunung, ya. Apalagi seperti Nabi Musa, kau bawa kaummu ke pantai sana. Padahal pantai itu jalan buntu waktu dikejar Firaun itu, ya.
dikejar sama tentara Firaun, lari ke pantai. Di pantai nggak ada kapal. Ya, jalan buntu, mau kemana lagi orang ini lari? Nah, itu perintah juga. Tapi karena dia yakin pertolongan Allah, terbukti dalam kebenaran, bisa laut itu terbelah. Ya. Nah, sekarang kita berani nggak mengikuti perintah-perintah Allah, ilham-ilham Allah yang di luar logika kita, tapi kita benar. Ya. Tapi kita benar. Nah, ini wilayah ini nggak bisa asal ikut, harus butuh pembuktian dalam hidup. Buktikan dalam hidup. Ya. Kita harus benar-benar istilahnya ya betul-betul kenal perintahnya. Harus dibuktikan. Ya kan? Macam saya dulu disuruh di rumah jangan keluar. Ya. Tetap saya ikut juga kemauan istri kan. Begitu saya ke sana nggak ada orangnya. Ya kan? Padahal Allah ada bilang kamu nggak usah ini. Nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Jadi bedanya ilham dan firasat, ini ada juga yang nanya, Bang, bedanya ilham sama firasat apa Bang? Kalau ilham Allah memberi perintah tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itu ilham. Ya macam saya tuh, kamu di rumah aja nih, nggak usah keluar rumah, nggak usah kamu ke rumah pamanmu. Tapi Allah nggak bilang bahwa ternyata paman saya itu lagi nggak ada di rumah. Allah nggak bilang, cuman Allah beri perintah nggak usah keluar rumah, itu aja. Nah, itu namanya ilham. Ya, kalau firasat, kita sebelum datangi rumah paman saya, misalnya saya sebelum datangi rumah paman saya udah tahu bahwa paman saya itu nggak ada di rumah. Itu namanya firasat. Jadi firasat itu sudah tahu sebelum terjadi. Tapi kalau ilham kita nggak tahu, diperintahkan tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, setelah diikuti kita dalam kebenaran. Nah, begitu juga dalam hidup ini. Bisa nggak kita yakin tapi kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Tapi ini perintahnya jelas ini. Saya disuruh ini, saya disuruh itu, saya diperintahkan ini, diperintahkan itu. Nah, wilayah ini butuh pembuktian. Dapat perintah A, lakukan. Apa perintahnya? Oh, ternyata benar. Hikmahnya begini, kita paham kan. Nah, besok disuruh lagi. Oh, hikmahnya begini. Lama-lama kita yakin. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, jangan hanya kita belajar zikir aja, tapi kita harus belajar lagi mengenai rasa, mengenai kesadaran, mengenai ilham-ilham Allah ya. Coba kita peka lah, baca perintah Allah apa nih. Itu ada 3 tadi itu ya. Allah bicara dihujamkan langsung di hati kita. Yang kedua Allah bicara melalui rasa. Dan yang ketiga Allah berbicara perantara utusannya ya. Bisa jadi lewat tetangga memberikan nasihat pada kita. Kita kena tuh di hati kita tuh. Oh, ini Allah yang tegur aku. Ya kan? Atau lewat teman nasihatin kita. Oh, ini Allah yang tegur aku. Ya. Nah, begitulah cara Allah berbicara kepada manusia. Nah, coba yang nomor 1 itu yang harus kita pelajari lagi. Allah berbicara langsung dihujamkan di hati. Seperti ada bisikan, seperti ada yang ngomong, seperti ada yang memerintahkan, disuruh ini, disuruh itu. Nah, tapi itu jangan langsung main ikut aja, ya. Ini arahnya bagaimana ini? Ini betul nggak nih? Nah, kita harus sering-sering pembuktian, nanti kita akan paham. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.